Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Alif Biavansa dengan NIM D11241140. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS akhir semester mata kuliah dasar pemrograman, yaitu sebuah aplikasi sistem data pasien klinik yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan TK Inter sebagai tampilan antarmuka dan SQLite sebagai database-nya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan struktur, kode program, fungsi-fungsi yang digunakan, serta hasil running aplikasi. Programnya, di pertama ini saya akan menjelaskan bagian import library-nya dulu, bagian baris 1 sampai 4. Pada bagian ini program mengimport beberapa library, yaitu SQLite 3 untuk mengelola database, TK Inter untuk membuat tampilan aplikasi, TTK dan message box untuk komponen tambahan antarmuka, serta datetime untuk mencatat waktu input data pasiennya. Jadi library ini digunakan agar aplikasi dapat berjalan secara interaktif dan terhubung dengan database. Geser ke bawah sedikit. Di sini ada fungsi initDB. Fungsi ini digunakan untuk membuat database dan tabel pasien secara otomatis jika belum tersedia. Tabel pasien memiliki beberapa field, yaitu ada ID, datanya integer. ID ini digunakan sebagai primary key. Lalu ada nama, jika datanya teks. Lalu ada dokter, jika datanya teks. Lalu ada keluhan, jika datanya teks. Terakhir ada waktu jika datanya teks. Dengan adanya fungsi ini, pengguna tidak perlu membuat database secara manual. Geser ke bawah sedikit. Nah, di sini, jadi program ini menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Seluruh fitur aplikasi disimpan dalam satu kelas utama yang bernama Clinic App. Dengan menggunakan kelas, kode menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan. Geser bawahnya, ini yang fungsi init. Fungsi init itu berfungsi sebagai konstruktor. Fungsi ini digunakan untuk mengatur jendela utama aplikasi, seperti judul aplikasi, sistem data. Nih, judulnya sistem data pasien klinik Medika Buya. Lalu ada ukuran layarnya 750 x 650. Lalu ada ini warna latar belakangnya, serta memanggil halaman login saat aplikasi pertama kali dijalankan. Ini yang self login.screen. Geser ke bawah sedikit. Di sini ada fungsi login_screen. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan halaman login yang terdiri dari input username dan password. Halaman login berfungsi sebagai sistem keamanan sederhana agar tidak semua orang dapat mengakses data pasien. Geser ke bawah sedikit. Ini ada fungsi login. Jadi fungsi ini berisi percabangan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sudah sesuai. Bisa dilihat di sini username-nya D112.41140. Lalu ada passwordnya yaitu Nopal. Jika benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jika salah, nanti itu ada peringatan dengan tulisan username atau password salah. Tuh teman-teman. Geser ke bawah sedikit, halaman utama. Di sini ada fungsi main_screen. Fungsi ini menampilkan halaman utama aplikasi yang berisi form input data pasien seperti ID pasien, nama pasien, dokter, dan keluhan. Selain itu, terdapat tombol nih di bawah, ada tombol simpan, ada tombol update, dan juga hapus. Serta nih di sini ada tabel yang digunakan untuk menampilkan data pasien dari database. Geser ke bawah sedikit, ada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama, CRUD simpan, yang ini. Jadi, CRUD simpan ini digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam database. Saat data disimpan, sistem juga mencatat waktu input secara otomatis menggunakan library
update time. Geser ke bawah sedikit, ada CRUD update data. Fungsi update digunakan untuk mengubah data pasien berdasarkan ID pasien yang sudah dimasukkan. Jika ID tidak diisi, maka sistem akan menampilkan peringatan. Nih, yang terakhir ada CRUD hapus data. Jadi, fungsi hapus digunakan untuk menghapus data pasien dari database berdasarkan ID pasien, kayak yang tadi yang update. Jadi sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan penghapusan data. Nih, di sini ada message box untuk konfirmasi. Yakin nggak mau dihapus datanya? Itu teman-teman. Nih yang terakhir, paling bawah ini ada struktur if name sama dengan main. Jadi bagian ini itu merupakan titik awal program dijalankan, di mana database diinisialisasi dan tampilan aplikasi ditampilkan. Nah, untuk programnya mungkin segitu. Kita coba running ya teman-teman. Nah, nanti itu di awal aplikasi itu kita ditampilkan halaman login Klinik Medika Buya. Sesuai yang udah dijelasin kan tadi, username-nya yaitu D112411080. Lalu passwordnya Naufal. Kita coba dulu deh kalau salah. Username-nya udah benar, passwordnya ngasal. Login, nggak bisa username atau password salah. Kita coba yang benar, Naufal. Langsung diarahin ke halaman utama data pasien Klinik Medika Buya. Nih, kita coba mau nambahin data. Cukup gini, nama pasien, misalnya siapa? Ujang. Dokternya bebas, mau yang mana, Dokter Alif. Keluhannya misalnya sakit kepala. Tinggal simpan. Nah, begitu teman-teman menyimpan data. Kita coba bikin lagi lah, 2 atau 3 lagi. Bentar ya. Oke teman-teman, kita sudah membuat nih 3 data pasien. Ada Ujang, Cecep, dan Atep. Kita mau coba update datanya yang si Atep misalnya. Cukup masukin ID-nya, ID Atep kan 3. Nah, masukin di sini 3, nama pasiennya Atep. Dokternya Alok. Yang tadinya sakit lambung, kita ubah misalnya sakit ginjal. Tinggal klik update di sini. Data berhasil diupdate, nanti keluhannya bakal ganti jadi sakit ginjal. Nah, keganti kan teman-teman di sini. Lalu misal nih mau hapus data, siapa yang mau dihapus? Ujang. Tinggal masukin ID-nya aja. Ujang kan ID-nya 1, di sini tinggal 1. Hapus, klik. Nah, di sini ada tombol konfirmasi. Yakin gak nih dihapus? Kalau yakin pencet yes. Data berhasil dihapus, nanti akan hilang Ujang. Nah, hilang kan? Demikian penjelasan dan demonstrasi aplikasi sistem data pasien Klinik Medika Buya yang saya buat sebagai proyek UAS mata kuliah dasar pemrograman. Dengan aplikasi ini saya menerapkan konsep dasar pemrograman seperti percabangan, fungsi, database, dan OOP atau Object Oriented Programming. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.